Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Langkah Liverpool cuma sampai babak keempat Piala FA 2024-2025. Liverpool secara mengejutkan dikalahkan juru kunci Championship Plymouth Argyle dengan skor 0-1 pada laga di Home Park Minggu 9 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pahlawan Plymouth adalah Ryan Hardy yang membuat gol di menit 53 lewat penalti. Dengan hasil ini misi Liverpool meraih quadruple pun gagal dan mereka harus masuk kotak lebih cepat. Manchester United sedang menjalani perubahan besar di bawah kendali Sir Jim Ratcliffe. Alih-alih menghabiskan dana besar untuk pemain bintang yang belum tentu efektif, MU kini lebih fokus pada perekrutan talenta muda berpotensi tinggi. Sebuah kebijakan yang selama ini kurang diterapkan di era kepemimpinan keluarga Glazer. Dari sekian banyak rekrutan muda, Sekou Kone menjadi satu di antara pemain yang mengalami perkembangan pesat dan berpotensi menggantikan Casemiro dalam waktu dekat. Sekou Kone didatangkan MU dari FC Guidars pada musim panas 2024 dengan biaya 1 juta pound sterling atau 20,2 miliar rupiah, angka yang terbilang kecil dibanding potensinya. Meski begitu, adaptasi di lingkungan sepak bola Inggris bukanlah hal mudah bagi pemain asal Mali tersebut. Kone mendapatkan debutnya bersama tim U21 MU pada November 2024. Travis Binion, pelatih tim muda MU, langsung memberikan pujian atas penampilan pertamanya, menyebutnya sebagai sangat menjanjikan. Namun sayangnya dalam pertandingan perdananya sebagai starter, Kone mengalami cedera setelah bermain 42 menit. Dalam laga melawan Tottenham U21 pada hari Jumat malam lalu, Kone memperlihatkan fisik yang tangguh, kemampuan umpan yang akurat, serta pemahaman taktik yang makin matang. Performanya menunjukkan bahwa ia telah melampaui level sepak bola kelompok usia muda. Hal ini berarti MU harus segera mempertimbangkan untuk memasukkannya ke skuad utama. Dengan usia yang hampir 33 tahun, Casemiro diperkirakan masuk dalam daftar jual MU pada musim panas nanti. Disinilah peluang besar bagi Sekou Kone untuk menebus tim utama. Dengan biaya transfer yang jauh lebih murah dibandingkan Casemiro, Kone bisa menjadi alternatif jangka panjang yang lebih efektif. Jika MU masih ingin memberikan pengalaman tambahan bagi Kone, opsi meminjamkannya ke klub Championship atau tim Premier League lainnya bisa menjadi pilihan. Namun jika melihat perkembangan pesatnya sejauh ini, Kone tampaknya sudah siap untuk bersaing di tim utama dan bisa lebih cocok dengan sistem Ruben Amorim dibandingkan Casemiro. Matt Stell dikabarkan masih ingin bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Setelah masa peminjamannya dengan Tottenham Hotspur berakhir, MU termasuk di antara klub yang berminat merekrut Matt Stell, pemain berusia 19 tahun yang memutuskan meninggalkan Bayern Munchen pada akhir bursa transfer musim dingin. Meskipun Old Trafford sempat disebut sebagai tujuan yang diinginkan Matt Stell, negosiasi antara kedua klub mengalami kebuntuan. Laporan menurut Christian Falk, Tell masih menyimpan minat pada Man United. Pemain tersebut dikabarkan tertarik untuk pindah ke Old Trafford musim panas ini jika kesempatan itu muncul. MU sendiri diprediksi akan memburu setidaknya satu penyerang baru pada musim panas mendatang. Klub berharap mengumpulkan dana melalui penjualan pemain seperti Rashford dan Anthony, yang akan membuka peluang untuk merekrut Matt Stell. Selain Man United, Tell juga belum menutup pintu untuk kembali ke Bayern Munchen. Legenda Manchester United Ryan Giggs yakin Ruben Amorim adalah orang yang tepat untuk pekerjaan di Old Trafford. Namun Ryan Giggs mengatakan tim Setan Merah harus memberikan manajer mereka waktu dan pemain yang ia butuhkan.
Seperti bisnis apapun, perekrutan harus tepat dan belum pernah terjadi selama 10 tahun terakhir, katanya. Kami baru saja membuat keputusan yang buruk demi keputusan yang buruk. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Ruben Amorim mendapatkan pemain yang ia butuhkan? Dukungan yang ia butuhkan? Waktu. Ryan Giggs melanjutkan, dia yakin Amorim akan membawa MU ke gerbang kesuksesan. Selain itu, transfer pemain juga menjadi kunci. Manchester United sedang mengalami masa sulit di kandang sendiri, dan Old Trafford yang dulu dikenal sebagai Theatre of Dreams ini justru menjadi tempat yang nyaman bagi tim tamu untuk bermain. Harry Maguire, bek tengah MU, mengakui bahwa timnya kehilangan kepercayaan diri saat bermain di depan supporter sendiri. Kemenangan-kemenangan MU di kandang belakangan ini pun didapatkan dengan susah payah, seringkali membutuhkan gol di menit-menit akhir. Lawan-lawan yang mereka hadapi seperti Leicester, Rangers, dan Southampton juga bukanlah tim elit. Dalam 8 pertandingan terakhir di Old Trafford, MU hanya meraih 3 kemenangan, sementara 5 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Pelatih Ruben Amorim sendiri kerap menyebutkan kegelisahan dan ketegangan yang dirasakan oleh tim dan supporter saat bermain di kandang. Ada jarak yang jelas antara supporter dan pemain saat ini. Pada babak pertama melawan Leicester, supporter menunjukkan frustasi mereka dengan permainan lamban United, dan sorakan terdengar saat turun minum dengan skor tertinggal. Maguire menyebut hilangnya kepercayaan diri sebagai akar masalah, dan ini menjadi tantangan besar di Old Trafford, di mana 74.000 penonton justru menambah tekanan. Supporter MU terbiasa menyaksikan sepak bola menyerang yang menarik, tetapi yang mereka lihat saat ini adalah permainan yang terlalu berhati-hati dan minim resiko. Manchester United dan Arsenal mendapatkan angin segar dalam upaya mereka merekrut striker Juventus, Dusan Vlahovic. Kabarnya pemain asal Serbia itu akan dilepas ke penawaran tertinggi pada musim panas mendatang. Manchester United sangat membutuhkan penyerang baru. Dusan Vlahovic yang telah mencetak 41 gol dalam 94 penampilan di Serie A bersama Juventus bisa menjadi solusi. Namun dengan kreativitas yang minim di lini tengah, MU mungkin juga perlu mempertimbangkan untuk merekrut pemain kreatif di posisi sayap untuk mendukung lini serang. Kedatangan Randal Kolomuani ke Juventus pada bursa transfer Januari 2025 meski hanya status pinjaman telah mempengaruhi posisi Dusan Vlahovic di skuad Juventus. Ruben Amorim beberapa kali mengubah peran Kobbie Mainoo di Manchester United. Faktor itu menurut pandit Toby Cascarino telah membuat Mainoo bingung dan dia merasa kasihan dengan sang pemain muda. Ruben Amorim memainkan Mainoo untuk peran nomor 10 atau playmaker pada laga Liga Eropa melawan FCSB. Eksperimen tersebut sukses besar. Sang pemain bukan hanya tampil bagus akan tetapi sukses mencetak gol. Berikutnya pada duel lawan Crystal Palace, Amorim memainkan Mainoo untuk peran false nine. Kali ini manajer asal Portugal itu gagal total. Performa Mainoo tidak optimal dan MU menderita kekalahan dengan skor 2-0 dari Crystal Palace. Di mata Cascarino, Mainoo akan bermain dengan optimal untuk gelandang tengah. Hal tersebut sudah terbukti bahkan mengantarkannya tampil bagus di Euro 2024. Bersama timnas Inggris, Ruben Amorim harus cermat melihat potensi Kobbie Mainoo. Pemilik saham minoritas Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, diam-diam punya mimpi besar mendatangkan salah satu striker papan atas ke Old Trafford. Laporan TBR Football mengungkapkan bahwa Ineos rupanya mengincar bintang timnas Inggris Harry Kane sejak mengambil alih Setan Merah pada tahun 2023 silam. Akan tetapi Give Me Sport mengungkapkan rupanya ada klausul pelepasan yang bisa menjadi celah untuk memisahkan Harry Kane dengan Bayern Munchen dengan lebih cepat. Menurut kabar, Harry Kane memang punya klausul pelepasan seharga 66 juta pound sterling yang sedianya berlaku bulan lalu. Akan tetapi hal tersebut tidak diaktifkan sebab Harry Kane masih senang di Jerman. Klausul pelepasan Harry Kane akan bisa aktif lagi pada Januari 2026.
Nilainya pun bakal lebih rendah, yakni menjadi hanya 54 juta pound sterling. Situasi ini bakal membuka peluang bagi MU untuk mencoba peruntungan mengejar tanda tangannya. TBR Football mengklaim Ratcliffe sudah memandang Harry Kane sebagai pemain impiannya dan ingin melihat dia bermain di Old Trafford. Kehadiran Harry Kane dengan reputasinya sebagai pencetak gol andal jelas bisa memberikan bantuan signifikan buat MU. Hanya saja yang perlu dicatat, sang pemain bakal menginjak usia 33 tahun pada 2026. Kalau Sir Jim Ratcliffe ngotot mengejar dia, Manchester United terancam buang-buang uang dalam jumlah besar untuk pesepak bola yang sudah melewati era kejayaannya. MU kembali menghadapi kegagalan dalam upaya memperkuat skuad mereka pada bursa transfer musim dingin lalu. Menurut jurnalis dan pakar transfer pemain Fabrizio Romano, Setan Merah sempat tertarik untuk mendatangkan Matheus Cunha dan Douglas Luiz, tetapi akhirnya mundur karena harganya yang terlalu tinggi. Dalam sebuah wawancara terbaru, Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa MU memasukkan nama Matheus Cunha ke daftar target mereka untuk Januari 2025. Namun klub tidak mengajukan tawaran resmi karena biaya transfer yang dianggap terlalu mahal. Selain Cunha, MU mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Juventus Douglas Luiz. Akan tetapi negosiasi tidak pernah benar-benar berkembang karena harga sang pemain melampaui anggaran yang disiapkan oleh pihak Setan Merah.